Di antara anak Ummu Salamah adalah Umar ibnu Abi Salamah. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan betapa terkesannya beliau dengan Nabi SAW dan betapa Nabi SAW memberikan pengaruh terhadap adab dan akhlak beliau. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan bahwa ketika beliau makan bersama Nabi SAW di dalam sahfah. Sahfah itu piring yang mencukupkan 4 orang kurang lebih. Kalau bahasa kita sekarang apa? Nampan. Nampan. Juga sebagian orang menyebutkan nampan apa? Talam. Talam bahasa Aceh. Ke bahasa Indonesia Bang Barum. Itu sahfah. Maka beliau mengatakan kanat yadi tatishu fi sahfah. Ketika aku makan bareng Nabi SAW di dalam satu nampan, maka tanganku lari ke sana dan kemari. Serobot sana sini. Maka Nabi SAW menegurku dan mengatakan, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai ananda, sebutlah nama Allah, bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu. Ingat ya, makanlah dengan tangan kananmu. Tidak langsung memukul tangan kirinya yang sedang dia gunakan. Ini kekeliruan di dalam mendidik. Sebagian orang yang sudah ngaji seperti itu akhlaknya. Dan sunnah berlepas diri darinya. Anaknya belum baligh. Bahkan sebagian mereka belum mumayyiz. Yang mumayyiz saja belum berdosa jika dia melakukan suatu pelanggaran agama. Apalagi yang belum mumayyiz, yang belum punya akal. Anaknya baru berumur 2, 3, atau 4 tahun. Minum atau makan dengan tangan kiri, langsung dipukul tangannya. Tangan setan tuh nak. Ini karena kurangnya pendidikan ilmu agama dan karena jarangnya hadir di majelis ilmu agama. Seandainya dia memiliki ilmu agama, tentunya dia tidak akan sesaklek, sekeras dan sekejam itu sebagai seorang ayah kepada anaknya. Nabi SAW hanya memberikan pendidikan, penjelasan tanpa ada pukulan. Belum mumayyiz atau sudah mumayyiz tapi belum baligh. Makanlah dengan tangan kanan, serta makanlah yang terdekat denganmu terlebih dahulu. Kalau di dalam nampan ya. Lihat pengaruhnya seorang ayah kepada seorang anak, sekalipun itu anak tirinya.